Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 191-195 Alit Cracks. Tentu saja, mereka bertiga tidak akan pernah menyangka bahwa tebakan mereka akan menebak kebenarannya. Alasan Kuang Ziming tidak membantu mereka saat ini adalah karena dia sudah berubah pikiran. Dia merasa mereka bertiga hanya memberinya sedikit bantuan, dan Jericho Lee tidak dapat dihentikan. Daripada bertengkar sampai mati dengan Jericho Lee lagi, lebih baik membangun hubungan baik dengannya sekarang dan membuka jalan baginya di masa depan. Ini juga alasan mengapa dia memilih untuk berbicara dengan Jericho Lee sendirian dan meminta perdamaian. Apapun yang ingin kamu katakan, katakan saja. Aku menyarankanmu untuk menahan diri dan mempertimbangkan dengan hati-hati jalan masa depanmu. Kuang Ziming tidak ingin bicara lebih banyak, jadi tidak ada gunanya berbicara lebih jauh. Lagi pula, dia sudah mengingatkan mereka bertiga akan kata-kata baik mereka, jadi jika mereka bertiga bersikeras membunuhnya, itu bukan tanggung jawabnya. Kenapa kamu tidak berhasil mendapatkan obatnya setelah sekian lama? Tepat pada saat ini, Chang Xuande keluar dari aula dalam. Ketika dia melihat ramuan obat berserakan di tanah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bao Ziming dan dua orang lainnya sedikit panik, dari ekspresi marah hingga ketakutan dan panik. Sebaliknya, Kuang Ziming jauh lebih tenang. Setelah tertegun sejenak, dia segera berkata dengan nada meminta maaf, Tuan, maafkan saya tidak sengaja menjatuhkan obatnya tadi. Pasien sudah bangun. Chang Xuande mendengus. Kuang Ziming berkata dengan ketakutan dan gentar sambil menghela nafas lega di dalam hatinya. Untungnya, reaksinya cukup cepat dan tidak membeberkan sesuatu yang seharusnya tidak dia ungkapkan. Jericho Lee menatap Kuang Ziming yang sedang mengambil obat dengan kepala menunduk dan kemudian menatap mereka bertiga yang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Apa yang orang-orang ini lakukan? Baru saja, dia dapat dengan jelas melihat bahwa ekspresi marah mereka jelas-jelas bermusuhan. Terutama Kuang Ziming dan Bao Ziming, yang wajahnya tampak dipenuhi tanda merah, seolah-olah wajahnya telah ditinju. Mungkinkah ada konflik internal di antara mereka berempat? Saat pemikiran ini muncul, dia yakin bahwa tebakannya benar. Mereka berempat kemungkinan besar sedang berdebat, itulah sebabnya keadaan mereka seperti itu. Mau tak mau dia melihat ramuan obat yang berserakan di tanah. Saat dia melihat kantong kertas yang robek, dia bahkan lebih yakin dengan tebakannya. Jika dia benar-benar harus memberitahu Kuang Ziming bahwa hanya tanaman obat yang terjatuh, kantong kertas itu seharusnya masih utuh. Namun, aneh, bukankah mereka berempat berada dalam kelompok yang sama? Jericho Lee merasa aneh, mereka berempat jelas berasal dari faksi yang sama, bukankah terlalu aneh jika mereka menimbulkan perselisihan internal? Setelah berpikir lama, dia masih belum memahami hal ini, jadi dia memutuskan untuk berhenti di situ saja. Lupakan saja, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Di bawah tatapan penuh perhatian Chang Xuande, Kuang Ziming dengan panik mengambil obatnya, Tuan, obatnya sudah ada. Chang Xuande mengambil paket obat dan menyerahkannya kepada wanita itu, ini bahan untuk seminggu, ayo ambil setelah makan. Ingatlah untuk memperhatikan perawatannya, jangan makan makanan bergizi itu sembarangan. Baik, terima kasih Dr. Chang. Wanita itu menggendong anak laki-laki kecil yang baru bangun tidur dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Setelah membayar tagihan, dia pergi. Setelah mengirim pasiennya pergi, Chang Xuande berbalik dan melihat tumbuhan berserakan di tanah dan mengerutkan kening. Untuk apa kamu berdiri di sana? Cepat, bersihkan tempat itu. Bao Ziming dan dua lainnya tercengang, mereka segera mengambil sapu dan mulai membersihkan. Ketika mereka bertiga melewati Kuang Ziming, Jericho Lee dengan jelas melihat bahwa mata mereka dipenuhi amarah, seolah-olah sedang melihat seorang pengkhianat. Sepertinya Kuang Ziming dan tiga lainnya terputus, dia dapat menebak bahwa mereka bertiga memiliki konflik internal. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia tetap melihat kebenaran. Setelah tempat itu dibersihkan, Chang Xuande mengambil buku dan bahan medis dan memasuki aula dalam. Jericho Lee mengikutinya masuk. Begitu mereka pergi, Bao Ziming dan dua lainnya tidak bisa lagi menahan diri. Bajingan. Saya akan melihat seberapa baik Anda melakukannya. Rencana sempurna mereka telah dikacaukan oleh Kuang Ziming, yang hampir menyalahkan mereka. Kuang Ziming memandang mereka bertiga dengan dingin, apakah menurutmu guru itu idiot? Dia tidak buta, jadi jangan menganggap orang lain bodoh. Meskipun Chang Xuande tidak mengatakan apa-apa, bagaimana mungkin dia tidak melihat ekspresi wajah mereka? Namun, dia memperhatikan dan tidak mengatakannya dengan lantang. Kuang Ziming, berhenti mengubah topik. Mao Hai tidak mempercayainya. Sama sekali, apa yang kami katakan adalah mengapa kamu merusak nasib baik kami. Meski kamu tidak membantu kami, setidaknya jangan menghalangi kami. Apakah kamu tidak takut tuanmu akan menyalahkanmu karena mengekspos dirimu sendiri? Kuang Ziming mengerutkan kening, seolah dia tidak tergerak. Jangan mengucapkan kata-kata yang begitu mulia. Setelah mengatakan itu, wajah Kuang Ziming berubah. Dia berbalik dan menatap mereka, apa maksudmu? Secara harfiah, kamu tidak lagi berada di pihak yang sama dengan kami. Jika kamu masih di pihak kami, kamu tidak akan menghentikan kami sekarang.
Bao Ziming menyilangkan tangannya, terlihat sangat arogan. Menurutku metodemu terlalu bodoh. Aku hanya tidak ingin melihat kalian mati sia-sia, kata Kuang Ziming dengan marah. Saat ini, dia merasa mereka bertiga terlalu bodoh, mereka tidak memiliki ketajaman sedikit pun. Siapapun yang memiliki pandangan tajam akan tahu bahwa Chang Xuande lebih menghargai Jericho Lee. Dia tidak ingin menjalin hubungan baik dengan Jericho Lee, melainkan ingin memikirkan cara untuk menjatuhkannya. Jika dia tidak menghentikan mereka sekarang, berdasarkan rencana kasar mereka, rencana mereka akan terungkap. Pada akhirnya, mereka bertigalah yang akan menderita. Meskipun Kuang Ziming ingin berdamai dengan Jericho Lee sekarang, baginya, Bao Ziming dan dua orang lainnya masih berguna. Jika persaingan untuk posisi murid resmi berubah menjadi pertunjukan tunggal untuk Jericho Lee, maka itu akan terlalu membosankan. Terus terang, dia masih memiliki sedikit fantasi tentang tempat para murid resmi, mencoba menjilat mereka. Dia ingin menggunakan Bao Ziming dan yang lainnya untuk menyeimbangkan Jericho Lee sementara dia sendiri mendapatkan keuntungan darinya. Harus dikatakan bahwa ini adalah keputusan yang sangat bijaksana, tetapi Bao Ziming dan dua orang lainnya terlalu bodoh, mereka tidak dapat mendukung Ah Do. Apa katamu? Kita mengiring diri kita sendiri menuju kematian. Kata-katanya benar-benar membuat mereka bertiga kesal. Bao Ziming mengepalkan tinjunya erat-erat, wajahnya sangat muram. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergegas maju untuk menghajar seseorang, tampak seolah-olah dia akan bergerak saat ada namun. Kuang Ziming bertindak seolah-olah dia tidak melihat kemarahannya sama sekali, dan berkata dengan acuh tak acuh, saya akan menyusahkan Anda untuk mempertimbangkan kemampuan Anda sendiri. Dengan kemampuan Anda saat ini, Anda ingin bertarung dengannya. Aku bahkan tidak terlalu percaya diri, jadi aku harus merepotkanmu untuk memikirkan rencana yang lebih cemerlang lain kali, jangan ikut campur. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Berhenti. Berhenti di sana. Bao Ziming, yang tidak tahan lagi, dengan marah menerkam ke depan untuk menyerang. Dia ingin memberi pelajaran pada Kuang Ziming dan membuat dia mengerti bahwa dia bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Bab 192 Kuang Ziming terbalik. Melihat itu, Mao Hai dan Yan Zhou segera menariknya kembali, cukup. Bao Ziming, jangan gegabah. Bao Ziming yang marah tidak bisa tenang, karena kata-kata dan tatapannya benar-benar membuatnya marah. Tenang. Jadi bagaimana jika Anda memukulinya? Apalagi yang bisa mereka lakukan selain menjalin hubungan yang lebih intens dengannya? Pikirkan tentang situasi kita saat ini. Musuh kita adalah Jericho Lee, bukan dia. Yan Zhou memperingatkannya dengan tegas, meskipun dia tidak senang dengan kata-kata Kuang Ziming, tapi tidak peduli betapa sedihnya dia tidak bisa melakukan apapun pada Kuang Ziming. Sialan, mendengar itu, Bao Ziming hanya bisa menahan amarahnya, dia berbalik dan menatap Yan Zhou, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Rencana mereka melawan Li Qiang telah hancur. Mereka tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian, bukan? Satu kata, tunggu. Yan Zhou memberikan jawaban yang sangat tidak terduga. Tunggu. Wajah Bao Ziming berubah, dan dia tiba-tiba meninggikan suaranya, setelah sekian lama, kamu ingin aku menunggu. Apa yang kamu tunggu? Apakah ini waktunya menunggu? Jika kita menunggu lebih lama lagi, semua peluang kita akan diambil olehnya. Apa yang bisa kamu lakukan tanpa menunggu? Yan Zhou dengan dingin mendengus, saya tidak meminta Anda membuang-buang waktu untuk tidak melakukan apapun, tetapi menunggu kesempatan. Kali ini, Kuang Ziming lah yang menyebabkan masalah, mungkinkah tidak akan ada kesempatan? Agar dia melakukannya lain kali. Mendengar itu, kemarahan Bao Ziming langsung mereda sedikit, apakah maksudmu kita harus menunggu dia menyembuhkan kita sebelum mengambil tindakan? Yan Zhou menganggukkan kepalanya, dan cibiran muncul di wajahnya. Meskipun kata-kata Kuang Ziming tidak menyenangkan, ada satu hal yang dia benar, rencana kita sebelumnya terlalu kasar, dan penuh dengan kekurangan. Akan merawat anak itu, kita harus memikirkan tindakan pencegahan yang lebih baik. Kalau tidak, jika kita tidak membunuh musuh, kita malah akan membunuh diri kita sendiri. Premis menjaga musuh adalah untuk melindungi dirinya sendiri. Jika musuh tidak jatuh, dia akan jatuh terlebih dahulu, jadi apa jadinya? Tujuan menyeret musuh bersamanya pada akhirnya. Apa yang mereka inginkan adalah kemenangan total. Yan Zhou benar, kita harus memikirkan hal ini lebih jauh, Mao Hai menyetujui, saya ingat akan ada pasien penting yang datang ke rumah sakit. Klinik untuk menemui dokter minggu depan, guru pasti akan membiarkan dia menjadi asisten kita ketika saatnya tiba, ketika kita memiliki kesempatan. Baiklah, saya akan mendengarkan Anda. Mata keduanya berbinar, mereka bersemangat tapi di waktu yang sama, hati mereka dipenuhi dengan antisipasi, mereka ingin melihat akhir menyedihkan yang akan terjadi jika Jericho Lee dibunuh oleh mereka. Setelah selesai shift, Jericho Lee selesai makan dan hendak beristirahat untuk membaca bukunya ketika Kuang Ziming datang mencarinya. Kenapa kamu lagi? Melihat Kuang Ziming, Jericho Lee mengerutkan kening. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Kuang Ziming, dan dia bahkan sedikit merasa jijik. Kuang Ziming sepertinya tidak merasa tidak senang dengan reaksinya, namun malah berkata dengan wajah tenang, aku tahu kamu sangat membenciku. Lagi pula, aku sudah melakukan hal-hal itu, jadi tidak aneh kalau kamu membenciku. Bagus kalau kamu mengetahui hal ini, Jericho Lee berkata dengan acuh tak acuh, mengapa kamu mencariku? Jika itu omong kosong malam itu, maka hematlah waktumu.
Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosong itu. Matanya berkilat dengan ekspresi canggung, dia memaksakan diri untuk tersenyum, saya ingin mengatakan bahwa mereka menargetkan Anda untuk urusan hari ini. Siang hari. Siming dan yang lainnya meminum obatnya. Maksudmu ini? Jericho Lee memandangnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, berpikir, spanduk macam apa yang coba ditarik orang ini. Dia tetap tenang dan melanjutkan, kamu punya konflik dengan mereka. Apakah Anda datang kepada saya untuk mengeluh? Coba pikirkan, alasan mengapa mereka berempat mengalami perselisihan internal tidak lain adalah karena dia. Lagi pula, dia telah mencuri terlalu banyak pusat perhatian mereka setelah datang ke klinik Suande. Itu adalah normal bagi mereka untuk mendorongnya keluar. Saat mereka mencoba mengambil obat, mereka dengan sengaja mengubahnya untuk menjebakmu. Kuang Ziming menjawab dengan tenang. Jericho Lee langsung tertegun, dan alisnya dengan cepat berkerut, apakah kamu yakin kamu tidak salah? Menjebakku? Tentu saja. Itu tidak mungkin. Resepnya diberikan oleh guru, dan obatnya disita oleh mereka. Saya bahkan belum menyentuhnya, bagaimana mereka menjebak saya? Bukan karena Jericho Lee tidak mempercayainya, tapi karena dia belum pernah menyentuh formula obat dan ramuan obat sebelumnya. Namun, Kuang Ziming tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu naif, kamu belum pernah menyentuhnya. Banyak hal, tapi selama mereka bersikeras bahwa tanggung jawab ada di tanganmu, kamu tidak akan bisa menghilangkan kekotoran itu bahkan jika kamu hancur. Jangan lupa, beginilah cara Ki Huaseng bersikeras agar Anda menyakiti putranya. Sekalipun Anda benar-benar tidak bersalah, berapa banyak orang yang akan mempercayai Anda? Mendengar itu, selama Bao Ziming dan yang lainnya bersikeras bahwa dialah yang melakukannya, bahkan jika dia mencoba menimbulkan masalah, dia mungkin tidak dapat melakukan apapun, kecuali Chang Xuande mempercayainya. Tapi masalahnya adalah, meskipun Chang Xuande tahu bahwa dia tidak berhubungan baik dengan Bao Ziming dan yang lainnya, dia tidak melakukan apapun terhadap mereka. Chang Xuande mungkin percaya bahwa dia tidak bersalah, tetapi Bao Ziming dan yang lainnya bisa keluar begitu saja dan berbicara omong kosong dengan mulut terbuka lebar. Misalnya, dengan mulut Ki Huaseng, dia bahkan tidak bisa meneriakkan keluhannya, dan semakin sedikit orang yang percaya padanya. Jadi, kamu berselisih dengan mereka bertiga karena ini. Jericho Lee memandang Kuang Ziming dengan tidak percaya. Kuang Ziming mengangguk dan menjawab, ya. Saya menghentikan mereka, seperti yang Anda lihat, dan saya terlibat perselisihan internal dengan mereka. Namun, jika saya tidak menghentikan mereka, mereka akan menyebabkan kematian dan tuan mereka akan diseret ke dalam air. Tak seorang pun di seluruh rumah sakit harus berpikir untuk menghindari kekacauan ini. Kerutan di dahi Jericho Lee semakin dalam, ada kata di wajahnya yang tidak dia percayai, dia sangat curiga dengan posisi Kuang Ziming. Kamu tidak percaya padaku. Kuang Ziming juga mengerutkan kening, dia sudah mengatakannya dengan jelas, orang ini sebenarnya tidak mempercayainya. Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi aku keberatan. Bukankah kamu bersama mereka? Jika kamu memperburuk reputasiku, dan membuat aku tidak bisa tinggal di rumah sakit, kamu akan mendapatkan keuntungan darinya, kan? Inilah alasan mengapa dia meragukan posisi Kuang Ziming, itu terlalu aneh dan tidak normal. Seperti kata pepatah, sulit mengubah sifat seseorang. Sebelumnya, Kuang Ziming sangat membencinya sehingga dia mengincarnya di setiap kesempatan. Tapi sekarang, dia tiba-tiba berbalik ke arahnya. Sederhananya, itu disebut masuk akal. Dengan kata lain, ia hanyalah penjaga pagar. Kuang Ziming tersenyum canggung, saya tahu Anda memandang rendah saya, tetapi saya tidak peduli. Saya memikirkannya dengan sangat jelas, di antara semua murid, guru paling menghargai Anda, dan kemungkinan Anda menjadi murid resmi sangat besar. Lebih tinggi dari kami. Kamu jujur, Jericho Lee setuju, tetapi meskipun dia setuju, itu tidak berarti dia akan menyetujui permintaan Kuang Ziming. Bab 193 Ketulian Aneh. Kata-kata Kuang Ziming terdengar sangat bagus, dan bahkan meremehkan dirinya sendiri, dan nadanya sangat tulus, tetapi Jericho Lee tidak mau mempercayainya. Dia bukanlah orang suci yang akan melunakkan hatinya hanya karena beberapa kata manis. Kuang Ziming ingin meminta maaf dan bukan meminta maaf, memohon perdamaian, apa hubungannya dengan dia? Awalnya, dia datang ke klinik Suande untuk menyelesaikan hubungan mereka dan bahkan berteman dengan mereka. Namun, mereka berempat memperlakukannya sebagai duri di sisi mereka dan terus mengincarnya. Sekarang, Kuang Ziming mengucapkan beberapa kata permintaan maaf dan ingin menghapus semua perbuatannya. Konyol. Saya hanya mempertimbangkan jalan mundur saya sendiri, kata Kuang Ziming, bukan karena dia merasa hal itu memalukan. Orang harus berpikir demi keuntungan mereka sendiri. Jericho Lee menatapnya dengan dingin, selamat. Kuang Ziming tertawa dan berkata, saya sudah memperingatkan mereka sebelumnya, jika mereka mengincar Anda tanpa alasan, mereka mungkin akan menyeret guru bersama mereka, jadi mereka tidak akan berani mengincar Anda lagi. Jericho Lee mendengus dengan nada meremehkan, akan aneh jika mereka benar-benar menahan diri dan tidak bergerak. Seseorang yang tidak puas menelan gajah bisa menjadi gila dan gegabah dalam menghadapi keuntungan. Jika tidak ada kuota murid resmi, para pembantunya tidak bisa mengatakan bahwa hubungan mereka akan harmonis, namun karena kuota ini, mereka berjuang mati-matian untuk mendapatkannya. Kuang Ziming merasa Bao Ziming dan yang lainnya tidak akan sebodoh itu menganggap masa depan mereka sebagai lelucon.
Lagi pula, jika mereka terus mengincar Jericho Lee, itu akan dengan mudah menimbulkan masalah besar. Pada akhirnya, mereka akan memprovokasi Chang Xuande dan mengusir mereka keluar dari klinik Xuande. Cukup. Aku tidak mau peduli pada mereka, kamu boleh pergi sekarang. Dengan itu, Jericho Lee berbalik dan kembali ke kamarnya. Tunggu sebentar. Kuang Ziming menjadi cemas, aku sudah memberitahumu segalanya, apakah kita harus seperti ini dan menjadi musuh? Jericho Lee menghentikan langkahnya, dan sudut mulutnya membentuk senyuman mengejek, Kuang Ziming, apakah kamu sudah menjadi idiot? Dari mana Anda mendapat gagasan bahwa saya akan menerima permintaan maaf Anda? Itu urusanmu kalau tidak mau minta maaf, tapi itu pilihanku apakah kamu menerimanya atau tidak. Jawaban saya adalah 3 kata, tidak. Kamu, Kuang Ziming tercengang. Sebelum saya meminta orang lain untuk menerimanya, saya perlu melihat apa yang telah saya lakukan. Huff. Jericho Lee berbalik dan pergi, meninggalkan Kuang Ziming yang wajahnya sangat pucat dan malu. Misalnya, menaburkan garam pada makanannya hanyalah masalah kecil. Dia bisa memaafkannya, tapi menemukan seseorang yang mau menghadapinya dan bahkan menginginkan nyawanya, itu tidak bisa dimaafkan. Dia memaafkannya, apakah dia bersiap membuat Kuang Ziming melawannya lagi? Dia tidak sebodoh itu. Bang. Ketika pintu ditutup, suara teredam yang tiba-tiba itu seperti palu berat yang menghantam jantung Kuang Ziming dengan keras, menyebabkan wajahnya menjadi sangat muram. Sialan. Kenapa dia tidak percaya? Dia yakin bahkan sampai sekarang, Jericho Lee tidak mempercayai perkataannya. Dia bahkan mencurigai motif dan niatnya mencari perdamaian, yang membuatnya sangat marah. Dia meminta maaf, kenapa Jericho Lee tidak menerimanya? Ekspresinya tidak tenang untuk waktu yang lama, kemudian wajahnya menjadi dingin, dan cahaya gelap muncul di matanya. Tidak. Jika ini terus berlanjut, itu pasti tidak mungkin terjadi. Saya harus membuatnya percaya bahwa saya pasti tidak bisa membiarkan dia melihat hal-hal mencurigakan dari catatan medis Qi Wei. Harus dikatakan bahwa kehati-hatian Jericho Lee sangat besar. Wajar. Ketika Kuang Ziming pergi mencarinya untuk meminta perdamaian, dia harus bertanya apakah dia serius, belum lagi motif di balik tindakannya. Meskipun Kuang Ziming memohon perdamaian adalah benar, memang ada niat lain di baliknya. Adapun apa tujuan sebenarnya, hanya dirinya sendiri yang jelas tentang hal itu. Keesokan paginya, Jericho Lee mengambil lebih besar dari dan mencari Chang Xuande. Seperti sebelumnya, di bawah pemeriksaan Chang Xuande, dia memahami seluruh pengetahuan tentang buku tersebut. Adapun hal-hal yang tidak dia mengerti, dia dengan rendah hati meminta bimbingan, dan Chang Xuande dengan senang hati menjelaskannya. Chang Xuande melihat peningkatan Jericho Lee, dan diam-diam dia bersuka cita. Dia dengan tulus menghela nafas pada teman lamanya karena telah mengiriminya seorang jenius. Pada saat yang sama, Bao Ziming dan 3 orang lainnya juga melihat apa yang terjadi, dan mereka merasa jijik di dalam hati, terutama Bao Ziming, Yang Zhou dan yang lainnya, yang sangat cemburu hingga menjadi gila. Tidak ada satupun pasien di rumah sakit di pagi hari. Baru pada sore harinya seorang pasien otitis media datang menemuinya. Otitis media hanyalah penyakit ringan bagi Chang Xuande dan dapat disembuhkan dengan mudah, namun pasien mengajukan permintaan. Dokter Chang, saya punya permintaan. Pasien meraih tangan Chang Xuande dan memohon. Chang Xuande menjauhkan tangannya, jangan terburu-buru, jika ada yang ingin kau katakan, katakan pelan-pelan. Istriku sakit. Oh, penyakit apa? Jelaskan. Saya juga tidak tahu, pria parubaya itu tampak malu. Istri saya telah sakit selama beberapa tahun. Dia kehilangan pendengarannya. Tuli. Chang Xuande mengedipkan matanya. Pria parubaya itu dengan cepat menggelengkan kepalanya, sangat cemas hingga lidahnya hampir terikat. Bukan karena dia tuli. Iya, aku juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Bahkan telinga istriku tidak bisa mendengar perkataan laki-laki, tapi dia bisa mendengar perkataan wanita. Puff. Jericho Lee yang berada di samping hampir mati tersedak air liurnya. Apa? Laki-laki tidak bisa mendengar, tapi seorang wanita bisa. Penyakit aneh macam apa ini? Dia sudah sakit selama 4 atau 5 tahun, sehingga banyak dokter yang tidak tahu. Ketika dia pertama kali sakit dan pergi ke rumah sakit, dia bertanya kepada banyak dokter laki-laki, tetapi tidak ada satupun yang tahu, jadi semuanya memastikan bahwa dia tuli. Namun saat ia berobat ke RS ginekologi, dokter wanitanya mengatakan tidak ada masalah. Bukankah aneh kalau kamu mengatakan itu? Chang Xuande menjadi penasaran dan mengangguk, ini memang penyakit yang aneh, ini pertama kalinya saya melihatnya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar penyakit seperti itu. Dulu, penyakit seperti tuli dan tinnitus tidak mungkin terjadi. Didengar oleh siapapun. Kali ini, pasien hanya bisa mendengar suara perempuan. Kalau laki-laki tidak bisa mendengarnya, mungkinkah telinganya bisa dibedakan berdasarkan jenis kelamin? Dokter Chang, maaf merepotkan Anda. Tunjukkan pada istriku. Pria parubaya itu memohon. Istrimu ada di rumah. Gangguan pendengaran, hidup tidak nyaman, saya kira sulit mencari pekerjaan, sebagian besar sisanya di rumah. Benar. Sejak dia sakit, pekerjaannya telah diambil, desah pria parubaya itu. Memimpin. Mendengar itu, lelaki parubaya itu sangat gembira, terima kasih. Terima kasih Dokter Chang.
Jangan terlalu terburu-buru mengucapkan terima kasih, baru pertama kali saya mendengar penyakit ini, apakah bisa sembuh atau tidak harus menunggu. Chang Xuande tidak berani menjamin bahwa dia bisa menyembuhkannya, jika dia tidak bisa, itu akan sangat memalukan. Ya. Chang Xuande memandang Jericho Lee, berpikir sejenak dan berkata, Jericho Lee, bawakan kotak obat dan keluarlah bersamaku. Reuni musuh C-194. Oh, Tuan yang baik. Jericho Lee segera mengambil kotak obat dan mengikuti Chang Xuande keluar dari rumah sakit. Ini adalah pertama kalinya Chang Xuande membawanya untuk didiagnosis. Dulu, dia biasanya keluar sendiri, dengan sedikit bantuan, dan juga bersama Bao Ziming dan yang lainnya. Dari fakta bahwa dia akan memilih untuk membawa serta Jericho Lee, terlihat bahwa statusnya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Setelah berjalan-jalan, mereka sampai di kawasan pemukiman. Kawasan pemukiman relatif lebih baik, termasuk kawasan kelas menengah dan kelas atas. Terlihat jelas bahwa kondisi ekonomi keluarga pria tersebut cukup baik. Dr. Chang, keluarga saya tinggal di kamar 203 gedung 16. Ikuti saya. Pria itu memimpin jalan, dan tak lama kemudian, mereka sampai di gedung 16. Mereka naik ke atas dan menekan bel pintu. Kaca. Pintu terbuka, memperlihatkan kepala seorang gadis muda berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Ketika dia melihat pria paruh baya berdiri di luar, dia segera tersenyum dan berkata, Ayah, kamu kembali. Pria paruh baya itu mengangguk. Ayah, apakah otitis mediamu pergi ke rumah sakit? Apakah kamu merasa lebih baik? Gadis itu bertanya dengan prihatin. Baiklah, saya sudah mengendalikan diri, jawab pria itu dengan santai, lalu dengan cepat tersenyum pada Chang Xuande dan Jericho Lee, Dr. Chang, silakan masuk. Baru pada saat itulah gadis muda itu menyadari bahwa ada orang lain di sampingnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ayah, aku di sini untuk membantu merawat ibumu. Cepat bangunkan dia. Pria itu menyambutnya dengan senyuman. Gadis muda itu mengerutkan kening. Saat dia ingin mengatakan sesuatu, pintu dibuka. Beberapa orang masuk dan dia hanya bisa berdiri di samping. Ayah, Bu. Gadis muda itu menutup pintu dan berjalan di depan lelaki itu seolah ingin menjelaskan sesuatu, tetapi lelaki itu melambaikan tangannya, Nak, cepat panggil ibumu. Aku tidak bisa mendengar dia, aku hanya bisa mendengarmu. Biar ku beritahu, kali ini, dokter yang dipanggil ayah sangat ampuh, dan mungkin bisa menyembuhkan ketulian ibumu. Gadis itu mengerutkan kening lagi dan berteriak ke dalam rumah setelah beberapa saat ragu-ragu, Bu. Ayah punya dokter untukmu, jadi keluarlah dan lihatlah. Ada keributan di kamar tidur, lalu pintu dibuka. Seorang wanita parubaya yang memakai sandal keluar dan mengeluh, Ayah anak itu, bukankah dia sudah menyuruhmu untuk tidak main-main? Karena saya tidak mampu mengobati penyakit saya, mengapa saya menyia-nyiakan usaha saya? Bagaimana ini usaha yang sia-sia? Jangan bicara omong kosong, jawab pria itu tanpa sadar. Setelah dia selesai berbicara, dia lupa bahwa wanita itu tidak dapat mendengarnya, jadi dia melihat ke arah putrinya, Ru kecil, beritahu ibumu bahwa dokter yang kamu undang sangat ahli, dia adalah dokter Chang yang terkenal. Deng Ru tergagap dan memandang wanita itu, Bu. Ayah tidak ingin ibu terlalu banyak berpikir. Dokter yang ibu undang kali ini sangat sakti, itu dokter Chang. Wanita itu memandang Chang Xuande dengan ekspresi bingung, seolah dia orang asing. Pria itu sedikit tidak berdaya ketika dia menoleh ke arah Chang Xuande, Dr. Chang, lihat. Chang Xuande mengangguk, dia juga baru saja melihat pemandangan itu. Ketika pria itu berbicara, wanita itu tidak bereaksi, tetapi ketika putrinya, Deng Ru, berbicara, dia dengan cepat merespons. Terbukti bahwa gejala-gejala yang dialami seorang wanita persis seperti yang digambarkan oleh seorang pria. Hanya suara seorang wanita yang terdengar. Penyakit baru ini membuat Chang Xuande penasaran. Nak, biarkan ibumu duduk, aku akan menuangkan secangkir teh untuk Dr. Chang, kata Deng Hua sambil tertawa. Dia berbalik dan hendak pergi, tapi Deng Ru menangkapnya dan menyeretnya ke samping. Deng Hua sedikit bingung, gadis kecil, apa yang terjadi? Sejak awal, dia merasa ada yang tidak beres dengan putrinya. Ya ayah, apakah kamu benar-benar bingung atau hanya berpura-pura? Deng Ru panik. Deng Hua bingung, apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu pura-pura bingung? Deng Ru memandang ayahnya dengan tajam, Ayah, hari ini adalah hari di mana seorang dokter dari rumah sakit rakyat datang berkunjung, bukan? Terlupakan. Deng Hua tiba-tiba mengerti dan berkata, oh, apa maksudmu? Ini bukan masalah besar, karena dokter Cheng ada di sini, aku bisa meminta dokter Chang untuk merawat ibumu, tidak akan ada konflik. Tentu saja. Nada suara Deng Ru berubah menjadi serius, kemarahan apa yang dimiliki dokter Cheng itu. Apakah kamu sudah lupa? Dia benci jika orang-orang mencampuri urusan pasiennya. Jika dia melihatmu mencari dokter lain untuk menemui ibunya, bukankah dia akan putus asa? Deng Hua menamparkan keningnya, baru sekarang dia ingat bahwa dia telah melupakan hal penting seperti itu, lalu apa yang harus kita lakukan? Sudah hampir jam 4, dia akan segera sampai, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar ketukan di pintu. Dokter Cheng ada di sini. Wajah Deng Ru dan Deng Hua berubah secara bersamaan. Apa yang harus kita lakukan?
Jangan katakan lagi, cepat buka pintunya. Deng Hua tidak berdaya, tetapi orang itu sudah ada di sini, dia tidak mungkin mengusirnya, bukan? Deng Ru berjalan ke pintu dan membukanya untuk melihat Cheng Gang dan asistennya Zhao Xing. Dia segera memaksakan diri untuk tersenyum, Dokter Cheng, Anda sudah datang. Aku di sini untuk mengunjungimu lagi, Cheng Gang tersenyum dan mengangguk. Dia di sini. Deng Hua segera memberi isyarat padanya untuk masuk, masuk. Semua orang ada di rumah, ini kebetulan, Cheng Gang tersenyum saat memasuki rumah, tatapannya dengan santai menyapu seluruh ruangan. Ketika dia melihat Jericho Lee berdiri di samping Chang Xuande, senyumnya membeku, dan langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Itu kamu. Ini saya, Dokter Cheng. Kita bertemu lagi. Ketika Jericho Lee melihat Cheng Gang, dia juga terkejut, tapi dia segera pulih. Dokter Cheng, Anda kenal dia? Ketika Deng Hua mendengar keduanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Namun, Cheng Gang tidak memperhatikannya. Alisnya langsung berkerut, dan tatapannya membawa keraguan dan ketidakpercayaan, seolah dia sangat terkejut melihat Jericho Lee di sini. Apa yang kamu lakukan di sini? Sebelum Jericho Lee bisa menjawab, pandangan Cheng Gang sudah beralih ke arahnya. Dan siapa Anda? Dia tidak mengenal lelaki tua di depannya, dan dia tidak mengenalinya sama sekali. Deng Hua tidak memahami situasinya. Dia tersenyum dan menjelaskan, Dokter Cheng, ini Dokter Chang dan ini muridnya. Dokter Chang. Dokter Chang yang mana? Cheng Gang belum pernah mendengarnya sebelumnya. Pandangannya beralih ke Jericho Lee, aku bertanya padamu, kenapa kamu ada di sini? Suaranya bercampur amarah, menyebabkan Deng Hua dan yang lainnya tercengang. Apa yang terjadi, kenapa nada suara Cheng Gang terdengar sangat marah? Jericho Lee memandang Chang Xuande, dan melihat bahwa Chang Xuande memiliki ekspresi tenang dan sepertinya tidak memiliki niat untuk berbicara. Dia tertawa dan menjawab, saya rasa saya tidak perlu menjelaskan kepada Dokter Cheng kemana saya akan pergi, benar. Aku bukan milikmu. Itu hampir berarti bahwa itu tidak ada hubungannya denganmu. Cheng Gang sangat marah, kurang ajar. Siapa yang memberimu keberanian untuk datang ke sini? Kenapa aku tidak bisa datang ke sini? Wajah Jericho Lee dipenuhi dengan keterkejutan, bukankah orang ini meminta terlalu banyak? Wajah Cheng Gang menjadi gelap, dan berteriak dengan dingin, bocah nakal. Keterjeratan bab 195. Itu seperti batu yang menimbulkan ribuan riak. Ketika Cheng Gang mengucapkan kata-kata itu, semua orang yang hadir menjadi gempar. Dia dikeluarkan dari rumah sakit rakyat. Deng Hua berteriak kaget sambil menoleh untuk melihat. Ya. Hampir 2 bulan lalu, ia hampir menyebabkan kecelakaan medis yang menyebabkan kematian seorang pasien. Itu sebabnya dia dikeluarkan dari rumah sakit. Saya pikir setelah dia diusir, dia akan berperilaku dan berperilaku sendiri. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar datang ke sini untuk menipu dan menipu. Sudut mulut Cheng Gang penuh dengan ejekan, sikapnya sangat tinggi saat dia mendengus dingin. Ini, dia adalah orang yang menyebabkan Tuan Muda Qi menjadi lumpuh. Deng Hua memasang ekspresi tidak percaya. Siapa lagi selain dia? Wajah Cheng Gang menjadi lebih dingin, dia menatap Deng Hua dan berbicara dengan nada tidak ramah, jelaskan padaku, mengapa dia ada di sini. Jangan bilang kamu mengundangnya ke sini untuk menemui istrimu. Deng Hua segera menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya, tidak, tidak. Mengapa saya mengundangnya ke dokter? Saya mengundangnya ke Dokter Chang. Dia. Cheng Gang mulai menilai Chang Xuande dengan tatapan curiga. Sejujurnya, dia tidak bisa mengenali Chang Xuande, tapi itu tidak menghentikannya untuk memandang rendah dia adalah muridmu. Apakah kamu cukup gila untuk mengambil orang seperti ini sebagai muridmu? Chang Xuande meliriknya tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Melihat sikapnya, Cheng Gang merasa kesal, saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Apakah dia bisu? Muridmu itu hampir menyebabkan kecelakaan medis yang menewaskan orang. Masalah sebesar ini menimbulkan banyak masalah, apalagi Anda tidak mengetahuinya. Chang Xuande merasa terlalu berisik, dia berbalik dan menatap Deng Hua, kamu mengundang saya, kamu mengundangnya lagi. Itu sangat bagus. Setelah Deng Hua mendengarnya, dia langsung berkata dengan wajah pahit, maaf, Dokter Chang, saya lupa. Dokter Cheng dipekerjakan oleh putri saya. Dia telah merawat ketulian istri saya. Gang datang mengunjunginya hari ini. Selama dia bisa menunda kunjungannya selama setengah jam atau 1 jam, situasi canggung seperti itu tidak akan terjadi. Deng Hua, aku tidak sedang membicarakanmu. Mengapa kamu mengundang orang seperti ini untuk mengobati penyakit istrimu? Cheng Gang menunjuk ke arah Jericho Lee, dan mendengus dengan marah, anak nakal itu tidak baik, dia tidak mematuhi manajemen rumah sakit dan menimbulkan kekacauan besar, hampir menyebabkan kematian Tuan Muda Qi, tetapi dia tidak mengakuinya. Tidak peduli apapun. Saya awalnya berpikir bahwa dia akan tenang setelah pelajaran ini, tetapi siapa sangka bahwa dia benar-benar akan mengikuti orang ini untuk berlatih kedokteran. Untuk berani menerima orang yang dipermalukan seperti itu sebagai muridnya, saya rasa tidak dia barang bagus. Kamu tidak boleh menghina tuanku. Jericho Lee sangat marah, mulut orang ini benar-benar menyebalkan. Chang Xuande mengulurkan tangan untuk menghentikannya, dan memandangnya. Jericho Lee mendengus dan menahan diri untuk tidak bergerak. Cheng Gang mengungkapkan ekspresi senang, dan mendengus, apakah aku melakukannya dengan benar? Deng Hua panik, Dokter Cheng, Dokter Chang benar-benar tidak.
Diam. Cheng Gang dengan dingin memotongnya, dan menegurnya dengan agak penuh kebencian, kamu masih membela dia dengan sampah semacam itu. Kamu akan memintanya untuk menemui istrimu, bukan? Apakah kamu mencoba membunuh istrimu? Tidak, aku tidak melakukannya, kata Deng Hua dengan susah payah, dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jangan jelaskan, jangan tertipu olehnya. Cheng Gang memandang mereka berdua dengan mengejek, izinkan saya menasihati kalian untuk tidak memperlakukan kehidupan manusia seperti rumput, jika kalian bekerja sama dan menyebabkan kami menderita sama seperti Tuan Mudaki, saya ingin melihat bagaimana kalian teman-teman akan menyelesaikan ini. Semakin banyak dia berkata, semakin berlebihan dia jadinya, menyebabkan Jericho Lee segera menganggap hidupnya sendiri sebagai sebuah fakta. Tatapan Jericho Lee semakin dingin, apakah kamu sudah selesai berbicara? Tentu saja tidak. Cheng Gang menginjak hidungnya dan berkata dengan sinis, oh, sepertinya kamu tidak yakin. Benar, kamu masih tidak mengakui bahwa kamu telah menyakiti Tuan Mudaki. Tetapi rumah sakit rakyat telah mengeluarkanmu, dan petugas medis universitas telah mengeluarkanmu. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Mata masyarakat jernih dan cerah. Jika kamu terus bertingkah seperti anak kecil dan tidak berhenti sekarang, kamu bahkan mungkin mati dengan mayatmu utuh. Tatapan Jericho Lee menjadi lebih dingin, semakin banyak orang ini berbicara, dia menjadi semakin energik. Chang Xuande mengulurkan tangan untuk menghentikannya, tetapi Jericho Lee tidak mengerti, Tuan. Chang Xuande memandang Cheng Gang dengan acuh tak acuh, bagaimana dengan muridku? Kamu tidak berhak mengatakan apapun dan mengendalikan mulutmu sendiri. Eyo, kamu tidak berani melakukannya kan? Cheng Gang mengejek dengan suara aneh, bocah itu menyebabkan Tuan Mudaki menjadi lumpuh, berapa banyak orang di kota Lusu yang tidak mengetahui hal ini? Karena kamu sudah melakukannya, jangan takut orang lain berkata itu. Begitukah? Chang Xuande memandang Deng Hua dan yang lainnya tanpa ekspresi, apakah ada yang ingin Anda katakan? Saya tidak tahu, Deng Hua menundukkan kepalanya. Deng Ru tidak tahu apa yang harus dilakukan, saya mendengar bahwa dia tidak mengikuti administrasi rumah sakit dan menyebabkan Tuan Mudaki menjadi lumpuh, banyak teman sekelas saya yang tahu itu. Jadi seperti itu, Chang Xuande memandang Jericho Lee dan melihat yang terakhir tidak peduli dan tertawa. Matanya sedikit berubah, apakah kamu tidak merasa tidak nyaman? Jericho Lee mengangkat bahu, apa yang membuatmu kesal? Mereka yang mempercayai saya secara alami akan mempercayai saya, jika saya mengatakan lebih banyak, itu akan sia-sia, terlebih lagi, bukankah seluruh kota Luzu berpikir bahwa saya adalah seorang pembunuh yang hampir menyebabkan kematian orang lain? Seorang pembunuh yang menyelamatkan nyawa seorang pria. Pada akhirnya dia tertawa, tawa yang begitu tiba-tiba dan menusuk di dalam ruangan. Dia jelas telah menyelamatkan nyawa Qi Wei, tapi semua orang percaya bahwa dia telah mencelakakan paruh kedua hidup Qi Wei, dan bahwa dia telah melumpuhkan Qi Wei sampai sekarang. Sekarang. Dia dulu merasa bersalah dan tidak adil, tapi itu tidak menjadi masalah sekarang. Chang Xuande menatapnya dalam-dalam dengan perasaan yang rumit di hatinya. Dia tahu dengan jelas betapa besar tekanan yang harus ditanggung Jericho Lee selama periode waktu ini, bahwa tidak ada rumah sakit di seluruh kota Luzu yang berani membawanya. Semua orang mengira dialah pembunuhnya, dan Qi Huaseng masih mencari kemana-mana untuk memaksanya menemui jalan buntu. Dia menghabiskan seluruh waktu dan tenaganya untuk tinggal di klinik Xuande dan belajar. Keterampilan medis siang malam hanya untuk membuktikan dirinya tidak bersalah dalam perjanjian 3 bulan. Kini, ketika dihadapkan pada fitnah orang lain, dia mampu menertawakannya. Harus sekuat apa hatinya untuk bisa melakukan hal ini. Berbeda dari ratapan Chang Xuande, ketika Cheng Gang mendengar ini, dia mulai memarahi dengan kejam, omong kosong ibumu. Betapa tidak tahu malunya Anda mengucapkan kata-kata seperti itu. Bagaimana orang tuamu melahirkan wajah seperti itu? Chang Xuande menjadi marah ketika mendengarnya, kamu tidak bisa pergi begitu saja, apakah itu yang dipikirkan oleh dokter dari rumah sakit rakyat? Kamu pikir kamu ini siapa? Itu sama dengan dia. Wajah sinis Cheng Gang dipenuhi dengan rasa jijik. Setelah Deng Hua mendengar ini, dia menyadari bahwa ini adalah masalah besar, jadi dia segera keluar untuk membereskan semuanya. Dokter Cheng, tenanglah. Jangan membicarakannya lagi. Gadis kecil, kamu cukup. Cheng Gang berteriak dengan suara dingin, si tua bangka ini menerima bajingan kecil semacam ini sebagai muridnya, dia jelas bukan orang baik. Ya. Dokter Cheng benar, ini jelas bukan hal yang baik. Asisten Zhao Xing juga menimpali. Cheng Gang tiba-tiba menaikkan nada suaranya, dan meningkatkan seruannya, dokter yang korup secara moral seperti ini, hanyalah sampah dalam profesi medis. Dia harus ditangkap oleh polisi.